المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munawwar sutabatin nusuh salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif muallif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina amin mahatina أجد جداتنا شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القهار العزيز الغفار مقوي الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوانا تعلم وتعليم ولقوم الاستقامة ولفعل استفادة وتذكر وتذكير الحث ولا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمين والمحترمين, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para tuan guru, ya, para hujjah, para sepuh, semua para tokoh yang senantiasa, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam inayah, dalam riayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah semua, Bapak Ibu, yang insyaallah mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dari Allah Jalla wa Ala, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan keberkahan, insyaallah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya hujan pagi hari ini membawa berkah buat kita semua. Ya, senantiasa tidakkah kita keluar dari tempat majlis ini, masjid kita ini, kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa terus kita dalam kebaikan, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan senantiasa hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini adalah dalam rangka mendekatkan diri kita, memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian tafsir Jalalain. InsyaAllah kita masih membahas dari surah Al-Insyiqaq. InsyaAllah pagi hari ini ya masuk ke bagian terakhir. Kemarin ketika sudah kita bahas dua bagian pertama, yang pertama bagaimana Allah jelaskan ya keadaan langit, kemudian keadaan bumi, kemudian bagaimana huru-hara ya terjadinya hari kiamat. Nah, itu di bagian pertama Allah jelaskan. Kemudian bagian kedua bagaimana kita semua umat manusia kita mendapatkan catatan amal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan dari apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Ya, maka mudah-mudahan ya kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi bagian dari hamba Allah Rabbul Izzah yang mendapatkan catatan amal kebaikan dari sebelah kanan, mendapatkan kemuliaan ya kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, bil khusus keluarga kita tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang dihinakan, yang dinistakan oleh Allah Jalla wa'ala ya ketika mereka mendapatkan catatan amal kebaikan, mengambil dengan tangan kirinya, dengan bagian belakang dirinya ya, malu menghadap Allah, dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala ya, maka mereka bahwasanya mereka mengatakan diri mereka celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di dunia maksiat ya, mereka mengatakan innahu zanna alla yahur, seakan-akan mereka tidak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini ketika di dunia. Ya, ketika mereka di dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di ayat yang 15, bala inna rabbahu kana bihi basira, bahwasanya Allah Jalla wa ala senantiasa terus melihat kita hambanya. Ya, yarji' ilaih, ya bahwasanya tentunya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahu kana bi basira aliman biruju'ihi ilaih, ya bahwasanya Allah Rabbul Izzah yang mengetahui segala perihal hambanya, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama di dalam surah Al-Fajr ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna rabbaka labil mirsad, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi hambanya, senantiasa memperhatikan setiap gerak-gerik hambanya. Maka setelah itu ya, setelah Allah Jalla wa ala menjelaskan itu semua, bagaimana keadaan manusia ketika menerima amal kebaikan, maka di ayat yang selanjutnya ayat 16 Allah Jalla wa ala mengatakan dalam firman-Nya fala uqsimu bisyafaq, ya fala uqsimu bisyafaq, ya bahwasanya fala maka tidaklah, artinya Allah membantah semua apa yang mereka kerjakan, apa mereka yakini ketika di dunia mereka merasa bahagia, merasa kekal abadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan uqsimu bisyafaq, ya sesungguhnya ya aku bersumpah. Dengan apa Allah Jalla wa ala bersumpah? Bisyafaq huwal humratu fil ufuq ba'da ghurubis syams, ya bahwasanya apa, ufuk merah, ya ufuk merah yang kita lihat di langit setelah terbenamnya, tenggelamnya matahari. Betul ya Pak?
Ya, biasanya ba'dal maghrib itu langit kita rada kemerahan. Ya, rada kemerahan atau oranye kita lihat ya. Di sini Allah Jalla wa Ala bersumpah ya dengan langit ketika keadaannya sedang humratu fil ufuq ba'da ghurubis syams. Yaitu ada ufuk merah ya setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari, maka di sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Kemudian walaili wa ma wasaq, dan demi malam ya, dan apa yang diselubunginya. Jama'a ma dakhala alaihi minad dawa wa ghairaha. Ya, jadi kenapa Allah Jalla wa Ala ya bersumpah dengan langit ba'dal maghrib ya, dengan langit ketika menjadi ufuk merah ya, terlihat seperti warna merah dan sebagainya. Ini menjelaskan bagaimana keadaan manusia, keadaan kehidupan manusia yang senantiasa terus berproses. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa Ala bersumpah dari mulai ufuk merah sampai walaili wa ma wasaq, sampai malam itu benar-benar menyelubungi, menutupi kita semua yang ada di dunia. Yang tadinya terang ya, siang kemudian sore, senja, kemudian badal maghrib berubah menjadi merah, kemudian lama kelamaan menjadi gelap ya, sampai sempurnalah malam tersebut yang menutupi, menyelubungi kita semua umat manusia. Ya, bahwasanya Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana fase-fase kehidupan umat manusia. Ya, fase-fase yang kita alami ketika di dunia. Kemudian Allah tambahkan wal qamari idza tasak, dan demi bulan ketika apabila bulan ini menjadi bulan purnama. Begitu juga bulan. Ya, awal bulan baru masuk bulan Hijriah, bentuknya apa, Pak? Bulan sabit. Kita sebut dengan apa? Dengan hilal. Ya, hilal. Makanya kita sering nyari hilal tuh. Ya, kalau puasa mau Ramadan mau Syawal. Ya, maka ada namanya ru'yatul hilal, ngelihat, mencari ya awal bulan. Begitulah bulan ya, dari hilal ya, kemudian terus ya sampai yang namanya bulan purnama ya, Badar, bulan purnama. Kemudian berubah lagi lama-lama ya menjadi sabit lagi. Nah, begitulah ya, lagi-lagi Allah menjelaskan bagaimana proses ya kehidupan umat manusia. Dan Allah tegaskan di ayat 19, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi ketika Allah sudah bersumpah dengan ufuk ahmar ya, kemudian bersumpah dengan waktu malam yang menyelubungi ya, yang menutupi kita semua, kemudian Allah bersumpah ya dengan yang namanya bulan ya. Kemudian Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kita semua umat manusia melalui tingkat demi tingkat ya dalam kehidupan di dunia. Maka di sini kita lihat menggunakan lamut taukid kemudian nunut taukid. Ya, artinya sesungguhnya benar-benar. Ya, la tarkabunna. Jadi berasal dari kata raqaba. Raqaba itu atau raqiba itu apa, menaiki, mengendarai. Ya, bahwasanya kita mengendarai, menaiki, mengarungi kehidupan dunia ya tabaqan an tabaq. Ada fase-fasenya, ada tingkatannya ketika kita di dunia. La tarkabunna ayyuhan nas ya, bahwasanya kita umat manusia ya tabaqan an tabaq, halan ba'da hal wa huwal maut summal hayah wa ma ba'daha min ahwal qiyamah. Ya, bahwasanya fase demi fase kehidupan manusia
yang tadinya kita nggak pernah ada, tiada, kemudian summal hayah, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ba'daha min ahwalil qiyamah, maka setelah itu juga Allah hadapkan kita tentang bagaimana ya keadaan kita ya di hari kiamat. Ya, jadi fase kehidupan manusia yang luar biasa. Dari alam ruh kemudian masuk ke alam rahim. Ya. Dalam ruh kita di dalam ruh kita berkumpul bersama, kemudian dipisahkan ke alam rahim ibu kita masing-masing. Kemudian ke alam dunia kita dikumpulin lagi ya di petukangan di Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah. Ntar kita dipisahin lagi ya ke alam barzah. Ya, nanti kita disatuin lagi, dikumpulin lagi di alam akhirat, padang mahsyar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita lagi di alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitulah ya keadaan umat manusia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah, bisa lupa kepada Allah Jalla wa Ala, wa kuntum amwata, padahal dulu kalian enggak pernah ada. Ya, amwat, kita semua mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, summa yumitukum, kemudian dimatikan kembali, summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan, wa ilaihi turja'un, dan kita semua ya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitulah kehidupan kita, apalagi yang namanya dunia. Ya, kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 20 para jamaah semua. Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ya, ketahuilah yang namanya kehidupan dunia ini yang pertama adalah la'ib, permainan. Ya, walahun, penuh dengan kelalaian, wazinah, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, tempat bagaimana kita berbangga-bangga. Ya, kita bersombong-sombong, tafakhurun bainakum, wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya, dan kita saling berbangga, ya saling main banyak-banyakan harta, jabatan, ya, anak keturunan semua kita banggain dan sebagainya. Ya, alhaqumut takatsur. Ya, bahwasanya hal-hal yang seperti itu, berbangga, ya anak, kedudukan, jabatan dan sebagainya, yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah kehidupan kita di dunia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah permainan, kemudian juga perhiasan yang menyilaukan. Ya, maka bagaimana manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ya kenikmatan dunia, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ya pangkat yang tinggi dan sebagainya, sehingga bagaimana mereka melupakan bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal am min halal am min haram. Akan datang suatu masa di mana umatku tidak memperdulikan lagi ketika dia mendapatkan rizki, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, kedudukan. La yubalil mar'u bima akhazal mal am min halal am min haram. Apakah ini dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Ya. Subhanallah, bahwasanya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga fase kehidupan manusia. Ya, jadi ketika di alam ruh saja, ya bagaimana kita semua berproses. Ya, kemudian Allah jadikan kita ke alam rahim. Ya, bagaimana ke alam rahim Allah ciptakan kita di dunia. Maka Allah jelaskan,
Ya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dhuf'in quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kita, khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Yang tadinya kita lemah, kemudian ya setelah Allah ciptakan kita lemah, Allah berikan kekuatan. Ya wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, ya masih bocah, masih kecil, ya masih balita dan sebagainya, kemudian kita tumbuh berkembang, ya menjadi remaja, dewasa, ya menjadi orang tua. Ya wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah syaybah. Kemudian bahwasanya setelah kita menjadi orang yang dewasa, ya orang yang kuat, kemudian Allah jadikan syaybah, ya orang-orang yang lemah. Jadi kembali lagi seperti fase awalnya. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bagaimana sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi begitulah kehidupan manusia. Ya, maka bagaimana ketika kita bekerja, ya kita berkarir, kita belajar, ada prosesnya. Ya nikmati, ya karena memang itu yang ditentukan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang baru lahir ya langsung pinter. Ada enggak, Bu? Enggak ada, langsung jadi profesor misalnya. Ya, langsung jadi guru besar, enggak bisa. Ya semua ada prosesnya. Bagaimana Nabi Adam saja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Bagaimana Allah ajarkan Nabi Adam alaihi salatu wasalam nama-nama semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita diperintahkan untuk iqra, ya terus membaca. Karena disitulah ya pintu pengetahuan, ya proses pembelajaran, dan bagaimana kehidupan ini adalah ya proses pembelajaran buat kita semua, ya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ya, begitulah ya kehidupan manusia. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Ada fase-fasenya, ada tingkatannya. Maka Allah katakan fama lahum la yu'minun. Fama lahum ay al-kuffar ay mani'un minal iman ay hujjatun lahum fit tarki ma'a wujudi barahinihi. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah sudah jelaskan semuanya, ketika Allah sudah tampakkan semuanya, Allah mengatakan fama lahum la yu'minun. Wahai kalian orang-orang kufar, orang-orang yang kufur, yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkali-kali kita sudah jelaskan bahwasanya kufar ini adalah mereka yang menutupi cahayanya Allah Subhanahu wa taala, menutupi hidayahnya Allah Rabbul Izzah. Ya, tidak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kafara, ya menutup. Maka kita sering berdoa wa yukaffirus sayyi'at, semoga Allah tutup, Allah hilangkan segala keburukan kita. Ya Allah mengatakan fama lahum la yu'minun. Kenapa kalian orang-orang yang kufur? Jadi khitabnya ketika itu kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak menerima ajakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah jelaskan semuanya. Allah sudah utus yang namanya nabi dan rasul. Allah sudah berikan yang namanya mukjizat. Allah sudah jelaskan, Allah perlihatkan yang namanya Al-Qur'an. Bahkan umat-umat sebelumnya sudah Allah ceritakan, Allah jelaskan bagaimana hancurnya umat-umat terdahulu, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap saja mereka tidak mau
beriman. Ya, mereka mani'u minal iman, ya, mereka menentang dari yang namanya keimanan. Ya, bahwasanya telah ditampakkan hujjatun lahum, telah ditampakkan kepada mereka bukti-bukti dari ya, nabi, rasul, kitab, mujizat semuanya. Ya, orang-orang Bani Israel, ya, mereka harus diperlihatkan bagaimana gunung Tursina itu harus diangkat terlebih dahulu, ya, agar mereka supaya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka tidak mau beriman. Sudah ditampakkan mukjizat, ya, ma'a wujudi barahinihi, ya, sudah diperlihatkan bukti-bukti, akan tetapi mereka tidak mau melihat, ya, tidak mau mengakui, ya, bukti-bukti tersebut yang telah ditampakkan kepada mereka. Ya, karena biasanya para jamaah semua, ya, ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk beriman, untuk yakin kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ingatkan kita, ya, Allah berikan kita yang namanya penglihatan, ya, pendengaran, Allah berikan kita yang namanya hati, ya. Maka Allah katakan, afala yanzurun, apakah kalian tidak melihat? Kemudian afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Semuanya, ya, Allah singgung kita, Allah tanya kita, tapi tetap fama lahum la yu'minun, tetap saja kita enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita apa? Dablek begitu, ya. Ya, udah susah dibilangin, ya, udah susah dibilangin, dinasehatin udah nggak mau. Ya, sama ketika kita udah nyediain, ya, makanan enak. Yang enak apa, Bu, makanan? Ya. Nasi uduk, ya, ada apa, pecak, wah, ada apa lagi, ada jengkol balado, ya, ada pucung bandeng, ya, atau pucung gabus tuh, ya. Subhanallah, tapi tetap aja nih Bang Izur kagak makan lain, emang apa kagak dimakan itu, ya. Makanan udah dihadepin di depan muka, tapi kagak mau dimakan. Padahal makanan enak, ya, enak, ya, udah disediain, tinggal makan, tapi tetap kagak mau dimakan itu makanan. Nah itu, ya, fama lahum la yu'minun. Emang apa tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak mau mengikuti, ya, apa yang diserukan oleh Allah dan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, ini orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak mau mendengarkan perintah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika disampaikan kepada mereka, dibacakan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, ya, firman-firman Allah Jalla wa Ala, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun yakhda'una bi ayyuminu bihi li'ajazihi. Ya, mereka tidak mau beriman, ya, kepada Al-Qur'an, ya, bahwasanya di dalamnya terdapat mukjizat yang memang, ya, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa di sini pakai yasjudun? Kenapa la yu'minun? Kenapa tidak la yu'minun? Ya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yu'minun. Kenapa Allah tidak mengatakan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka tidak beriman? Tapi kenapa di sini redaksinya adalah wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Walaupun memang maknanya sama, artinya mereka tidak mau beriman. Tapi di sini Allah memakai kalimat yasjudun. Ya, sajada yasjudun artinya bersujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memakai kalimat sujud di sini? Karena biasanya,
ya orang-orang Quraisy itu mereka ketika melihat sesuatu sesuatu yang dahsyat bagi mereka, sesuatu yang hebat bagi mereka, maka mereka akan bersujud. Makanya ketika mereka membuat atau mereka mendengar syair-syair mereka itu, ketika mereka anggap bagus, maka mereka akan bersujud untuk syair-syair tersebut, untuk bait-bait, karena mereka memang orang-orang kafir Quraisy itu mereka pintar buat syairnya, mereka pandai bahasa Arabnya. Makanya ketika Al-Quran turun, mereka menentang, mereka tidak mau menerima. Mereka merasa lebih hebat bahasa mereka, sehingga Allah tantang dengan Al-Quran, dengan membuat Al-Quran dengan fase-fase yang telah dijelaskan dalam Al-Quran itu, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak mampu untuk membuat hal yang sama seperti Al-Quran. Jadi mereka bersujud ketika ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat menurut mereka, mereka tidak mau mereka bersujud terhadap bait-bait atau syair-syair tersebut. Maka misalkan kita kenal dengan namanya Labid, ada yang mengatakan Labid bin Asam, orang Yahudi itu dia kalau mendengar bait-bait syair yang hebat itu langsung sujud. Makanya dia suka menggantungkan syair-syair mu'allaqat, syair-syair yang tergantung. Jadi ketika ada syair-syair yang hebat, dia gantungkan, dia sujud, dia sembah terhadap syair-syair tersebut. Nah, ini Allah katakan, makanya wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Bahkan misalkan keluarganya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, Nabi Yusuf yang memang pernah disujud, disembah, disujud artinya sujud kepada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, mereka pernah bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian juga misalkan ketika zamannya Fir'aun, ketika ahli sihir itu melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika yang namanya tongkatnya Fir'aun itu berubah menjadi ular, fahidha hayyatun tas'a, ketika berubah menjadi ular kemudian memakan ular-ular para sihir tersebut, kemudian mereka mengakui bagaimana yang namanya mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian mereka bersujud, artinya mereka mengatakan bahwasanya ini bukan sihir, artinya mereka mengakui mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Faulqiya sahratu fahum sajidin, ketika ditampakkan mukjizat Nabi Musa, mereka melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika dilemparkan tongkatnya kemudian mampu mengalahkan sihir-sihir mereka, maka mereka sajidin, mereka bersujud, artinya menyembah, mengakui bahwasanya ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat mereka mereka heran dan sebagainya, maka mereka akan bersujud. Maka di sini kenapa kalian enggak mau bersujud kepada Al-Qur'an, padahal di dalamnya telah Allah jelaskan mukjizat, di dalamnya terdapat mukjizat, di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, akan tetapi mereka tidak mau bersujud, tidak mau beriman kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru yukadzibun, akan tetapi orang-orang kafir ini mereka mendustakan bil ba'ts, mereka mendustakan Al-Qur'an, kemudian mendustakan yang namanya hari kebangkitan, ba'ts wa ghairuhu, dan semuanya itu didustakan oleh mereka. Allahu a'lamu bima yu'un, bahwasanya Allah Rabbul Izzah mengetahui bima yu'un. Jadi wa'a itu mereka wa'a itu paham,
ya, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan, ya, mereka tutupi di dalam hati mereka. Ya, makanya kita paham, artinya paham bukan sekedar dengan kepala kita, tapi juga dengan hati. Makanya wa'a dalam bahasa Arab, kita paham, salah satunya bahasa Arabnya adalah wa'a. Maka Allah katakan di sini, Allahu a'lamu bima yu'un. Ya, yajma'una fi suhufin minal kufr wa takdzib wa amal su'. Ya, bahwasanya yang disembunyikan oleh mereka, ya, termasuk orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir dan sebagainya, mereka mengumpulkan, ya, suhufum minal kufr wa takdzib wa amal su'. Mereka mengerjakan, mengumpulkan, ya, keburukan-keburukan mereka, ya, keburukan-keburukan yang mereka kerjakan ketika di dunia, dari kekufuran, kemudian takdzib, ya, kedustaan mereka, kemudian perbuatan-perbuatan yang buruk yang mereka kerjakan. Ya, makanya di ayat yang sebelumnya yang pernah kita balas, ya, yang pernah kita bahas, bagaimana penistaan yang Allah berikan untuk mereka orang-orang kafir. Ada catatannya semuanya, dan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya basyara, ya, kabar gembira, busyra. Akan tetapi Allah katakan bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang begitu pedih. Lagi-lagi penghinaan, ya, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kabar gembira adalah sesuatu yang baik, yang enak-enak. Betul nggak, Pak? Ya, dapat kabar gembira, alhamdulillah gaji naik, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba kita dipanggil sama bos, kemudian dipecat. Ya, kabar gembira bagaimana tuh, Pak? Tadinya dijanjiin naik jabatan, ibu, ya, dibeliin apaan aja, rumah, mobil dan sebagainya. Tapi tiba-tiba lakinya kawin lagi. Ya, gimana tuh, Bu? Kabar gembira bagaimana tuh, Bu? Ya, subhanallah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi penghinaan, ya, buat orang-orang kafir. Bahwasanya, ya, bagi Allah ini kabar gembira, karena, ya, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi bagi mereka adalah penghinaan, ya, karena kalimatnya fabashshirhum bi'adzabin alim. Karena yang namanya kabar gembira seharusnya dengan surga, kenikmatan dan sebagainya, tapi di sini malah bi'adzabin alim, dengan azab yang begitu pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali mereka, ini lagi-lagi kita sering diingatkan, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka yang beriman kemudian mengerjakan amal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan balasan pahala, ya, ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, ya, ghairu maqtu wala manqus wala yamunnu bi alaih, ya, bahwasanya enggak pernah terputus, enggak pernah berkurang, ya, wala yamunnu bi alaih, dan melimpah ruah selama-lamanya. Ya, ini balasan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama beriman, kemudian wa amilus shalihat. Dan ini yang berat, ya, karena banyak orang ngaku beriman tapi nggak bisa mengerjakan kebaikan. Maka Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ketika ada orang mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah bantah keimanan mereka.
wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena apa? Ya karena memang kebiasaan mereka, perbuatan mereka yang enggak sinkron ya dengan keimanan mereka. Maka di sini harus sinkron. Maka pembuktian keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar kita mengaku beriman, mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam keseharian kita dagang, kita bisnis, kita masih cari penglaris. Ada nggak Pak yang begitu? Masih banyak apa kagak? Ya, kemarin di Joglo saya baru dengar ada tukang yang bener rumah saya, dia bilang, "Ji, saya habis dari rumah si fulan, disuruh nanem apa tuh? Telur bebek." Dia punya warung, kemudian dia tuh tukang disuruh nanem telur bebek. Katanya ini tanamnya di tanah jangan sampai pecah. Gimana caranya lu tanam jangan sampai pecah? Gimana Pak? Ya, harus di depan tokonya. Ya pan di depan diinjak-injak mobil, diinjak-injak motor. Ya. Nah itu ada sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Itu baru kejadian kemarin seperti itu. Ya. Ngaku beriman, ngaku tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi ketika diperintahkan untuk nyari yang halal tapi masih suka nyari yang syubhat, ya, masih suka nyari yang haram. Ya, padahal ngaku tauhid, ngaku beriman. Maka disitulah implementasi tauhid, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di surah Thaha Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain diriku, zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni. Maka setelah kita tauhid kepada Allah, kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, fa'budni. Ya, ada ibadah, ada amal kebaikan, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li zikri, salah satunya dengan mendirikan salat untuk terus mengingatku. Ya, karena ya 5 waktu ya kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa ala adalah salat kita. Maka disinilah ya wa amilus shalihat. Ya, walaupun sedikit kata Rasul nggak apa-apa, yang penting istiqamah. Ya, khairul umur, bahwasanya sebaik-baik amal perbuatan, ya madama wa in qalla, selama itu terus menerus walaupun hanya sedikit. Ya, tapi kalau kita bisa banyak, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau yang banyak, yang udah kalau udah banyak, besoknya orang kelihatan lagi, ya, ditinggalin. Itu biasanya, ya, atau diri saya doang yang begitu. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian mereka mendapatkan ya pahala yang tidak pernah putus, ya, yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghairu mamnun ini, ya, yang pertama tadi ghairu maqtu, ya, wala manqus wala yamun alaih, tidak terputus, tidak berkurang, dan terus melimpah selama-lamanya. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua, ghairu mamnun ini ya ditafsirkan itu bahwasanya nikmat yang tidak perlu balas budi. Ya, pahala, kebaikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu dibalas oleh Allah, dibalas oleh manusia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para jamaah semua, kalau kita misalkan ya ada orang yang ngasih kita duit, ya, ngasih kita misalkan motor, kira-kira kita kalau ketemu itu orang lagi gimana, Bu? Gimana, Pak? Ya, terkadang kita nggak enak ya sama dia, ketemu kita senyum-senyum karena kita merasa bahwasanya kita punya
balas budi sama dia. Ya, kita pernah dikasih kebaikan sama nih orang. Ya, jadi walaupun kita petantang-petenteng motor boleh dikasih gitu kan di jalan, tapi ketika ketemu nih orang, tetap kita ya nggak enak hati. Ya, kita merasa nggak enak. Ya, karena kita punya balas budi. Nah, begitulah artinya nikmat yang Allah berikan nggak perlu dibalas. Ya, artinya karena memang ini adalah pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mereka yang sudah membuktikan keimanan, ya keimanan mereka ya oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berikan ya kenikmatan tersebut untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di dunia. Maka mudah-mudahan ya kita semua ya termasuk dari orang-orang yang bisa melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyiqaq ini ya, lewat langit ya, lewat bumi Allah tampakkan, sehingga bagaimana mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan ya, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan catatan amal kebaikan ya dengan sebelah kanan ya, sebelah kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kumpulkan kita ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua, alhamdulillah kita selesaikan surah Al-Insyiqaq. Baik ya, karena nasi uduk katanya udah nungguin ya, dingin-dingin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dengan amal kebaikan, ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup majlis kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.